I'm going to explain to you about some new things for you, some new materials to you. But let's do it in an enjoyable way. Jadi kita akan belajar tapi dibikin asik aja. Jadi kalian jangan takut kalau saya tadi ngomel-ngomel karena Zoom. Kalian tenang aja karena sudah berhenti nih mengomel hari ini. Dari total 20 peserta yang Zoom yang berhasil absen baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemanakah yang lain? Masih proses, Mem. Oke, ya pelan-pelan jaringan. Begini terus Min nanti Mem absennya. Kenapakah? Kenapakah kalau absennya begini tidak suka ya? Bilang. Kita just try this for a day. Kalau kalian nggak suka besok nggak pakai absen begini. Sorry, I've been talking all alone by myself. Saya berarti dari tadi ngomong sendiri ya. Oke, can you see my PowerPoint? Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Sebenarnya, oke, before I start the material ya, sebenarnya I really want to design a face-to-face class and kuliah luring. Tapi kalau dosen tanya sama saya, apa nggak kasihan mahasiswamu pergi karena satu mata kuliah saja, yaitu mata kuliahmu. Apa kamu tidak membebani mahasiswa dengan seperti itu? Ada yang bilang begitu ke saya. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya. Mungkin ada mahasiswa di kelas ini yang bilang ya, kalau memang keberatan pergi ke Makassar kuliah ini, saya tentunya tidak akan memaksakan. Kan sebenarnya ini bisa daring, jadi nanti di kelas pakai Zoom. Tapi kalau kelas ini memang menghendaki lebih baik daring saja, is the best way gitu. Nggak apa-apa, daring juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi gimana saya kembalikan ke kelas ini kalau memang nanti kapan-kapan suatu waktu berniat kuliah luring dan satu kelas sepakat, baru saya akan. Tapi kalau ada yang yes and then one say no, some students say yes, some students say no, dan masalahnya merasa terbebani dengan kuliah luring ke kampus ya jangan nih. Oke, kuliahnya dibikin asik aja. Nanti ketua kelasnya yang bilang ke saya kalau mau kuliah luring. Biar ketua kelasnya diskusi sama kalian ya. Is it acceptable? Bisa diterima? Ya Mem. Bisa, Mem. Yes, ma'am. Oke. Diskusi sendiri kalau memang mem kita ngerasa perlu tatap muka mem karena kita butuh gini. Nah, baru saya akan bikin tatap muka. Tapi soalnya kemarin sepertinya ada yang keberatan gitu dan menyampaikan tidak langsung ke saya gitu loh. Itu masalahnya. Jadi saya nggak enak sama kalian. Oke, sebenarnya kalau kalian keberatan kan bisa bilang, Bu, jangan nih, betul toh? Saya pasti bisa ikut itu. Let's move to our material. We are going to write memos, forms, questionnaires, emails, and official letters. Jadi materi pertemuan hari ini is about writing, tentang menulis. Oke, sambil saya tanya-tanya dulu beberapa deh. Apa itu artinya memo, Alda Fitriani? Kayak catatan begitu.
Iya Alda, apa Alda? Kayak semacam catatan, Mem. Oke, catatan. Oke, saya terima ya. Now, Faisal, ketua kelas. Faisal, apa itu forms? What is forms? Ada Faisal di sini. Nah, oke, lewat nih. Nggak tahu kemana. Coba Jusmayani. Jusma, what is a form? Apa yang disebut dengan form menurut Jusma? Apa itu? Formulir. Formulir, bagus sekali. Terima kasih. Ayo. Nur Hadis, questionnaire. What is questionnaire? Nur Hadis. Habis waktu. Ray, menurut Ray, questionnaire apa? Kuesioner, Mem. Ya, kuesioner. Betul, bahasa Indonesianya ya. Emails, emails. Now official letters. Yunita, what is official letter? Oke, enggak ada Yunita ya. Coba Asrul. Asrul, apa itu official letters? Surat resmi. Ya, bagus sekali. Thank you very much. Yang nggak dengar, yang saya panggil nggak ada Mem. itu kemana ya? Ya, Mem, silahkan. jaringan tadi, Mem. Oh, Jaringan. Jelek jaringan. sekali. Oke. Oke, let's move. Nah, sekarang kita ke materi kita ya. Why learning writing for professionals use? Kenapa sih kita belajar menulis untuk urusan profesional? Selama ini kan kita kalau nulis surat, nulis apa udah jarang, semua sudah berbasis teknologi, berbasis fitur-fitur chat, berbasis fitur-fitur voice note gitu. Jadi sebenarnya dalam dunia nyata ini sudah hal-hal seperti ini tinggalkan menulis surat, menulis email gitu. But if we are talking about professional life, when you're going to later, whether you work in an office or you work in other place, nggak misalnya dia outdoor atau apa, this thing use masih dipakai. Jadi kenapa kita belajar ini? Because we want you to learn to use formal English. And then we want you to understand formal context of something. Bagaimana sih konteks formal dan informal dalam menulis sesuatu. And then it's very applicable and useful. Later, entah kalian kerja di kementerian, entah kalian kerja di kantor pos, atau kalian kerja sebatas cuman guru skill, writing skill for professional use will be very applicable, useful for you later. Oke? Okay? Karena siapa yang besok kerja nggak ada suratnya? Masuk kerja aja harus ada suratnya. Nggak masuk kerja harus ada suratnya juga. Ya kan? Ada kuesioner-kuesioner dan segala macam. Let's talk about memo. Memo is a kind of but it's used for internal communication regarding procedures or official business within an organization. Jadi dia digunakan untuk komunikasi internal. Perhatikan, kalau bersurat itu ke Kementerian PAN dan RB, ya kan? Tapi kalau orang lan di kantor, ya toh dari deputi A ke deputi B, dari politeknik A ke politeknik B, itu pakainya memo. Oke? Okay? So this is for internal communication. Nah, organization harus tahu bedanya ya. Jadi besok kalau ada soal UTS ditanya, telah charger dulu, laptopku mau mati. Give me 2 minutes.
Oke. Sentasnya ini. Sebentar. Oh, masuk nih. Oke. Sampai mana? Oh ya, buatlah ya kan pengumuman kepada atasan, buatlah pemberitahuan kepada bahwa begini. Kalau ada yang nulis langsung saya coret. Karena dosennya sudah kasih tahu kalau internal itu harus memo. Begitu juga kalau saya suruh bikin, buatlah surat untuk instansi lain, pemberitahuan untuk instansi lain bahwa seperti ini. Kok pakainya memo? Berarti mendengar ini. Oke? As a matter of fact, there are so many types of memo. Ada berbagai jenis memo. Kalau kita mau cari, ada charge memo, warning memo, policy memo, show cause memo, dan memorandum of understanding. Semuanya itu memo. Nah, terus apa bedanya ini memo sebanyak ini? Oke, charge memo. Saya jelaskan dulu. Charge memo, ini berarti semuanya internal ya. Oke, charge memo itu gini. Misalnya, saya punya anak buah, namanya Anissa Salsabila ini. Ternyata Anissa Salsabila ini dia melanggar jam kerja. Oke, nah saya akan bikin memo ke Anissa menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang dia sudah lakukan. Oke, jadi di situ saya tuliskan Anissa sudah melakukan kesalahan A ini, B ini, C ini. Oke. Nah, warning memo di atas itu. Kalau yang charge memo kan cuma ngasih tahu, salahmu ini. Kalau warning memo itu dia sudah peringatan. Anissa sudah melakukan kesalahan ini, dan bila kesalahan ini masih dilakukan, Anissa akan segera dikeluarkan ini. Misalnya kayak gitu. Tahu ya? Jadi kalau warning memo itu dia sudah peringatan. Nah, sekarang show cause itu apa? Show cause memo itu kalau gini, kita ngasih memo mau ke bawahan. Misalnya gini, Ambrian ini dia tidak mengerjakan tugasnya di kantor, ya toh? Nah, kita kan mau tahu kenapa Ambrian kerjanya nggak selesai. Maka ini adalah minta dia untuk show, untuk datang, untuk menunjukkan dirinya dan untuk mengklarifikasi. Jadi kita kayak surat, kayak mau pemanggilan gitu, supaya dia datang mengklarifikasi. Kenapa saya melakukan ini? Tahu maksudnya ya, kayak di sidang gitu, tahu kan? Sama atasannya. Policy memo itu seperti apa? Policy memo itu practical, professionally written document that can vary in length, page to 100 pages. It provides analysis or recommendation directed to a predetermined regarding a specific situation, topic, or issue. Maksudnya apa? Policy memo itu dia kayak telaah tentang suatu masalah. Misalnya di kantor ada masalah apa? Ada kebocoran gas misalnya. Nah, itu dia bikin suatu dokumen profesional yang dia menjelaskan, oh masalahnya ini, kemudian solusinya ini, dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Yes, ma'am. Bisa, ma'am. Ada 4 ya, oke. Saya sudah ngomong mau berusaha pelan. Saya minta ketua kelasnya, tadi kan saya nggak jadi panggil ketua kelas ya. Ketua kelas bisa jelaskan ke saya, pakai bahasanya ketua kelas, apa itu charge memo? Ada nggak ini Faisal? Faisal ini sering saya dapati hilang dari kelas saya ya, beberapa kali. Saya tidak bisa terima anak belajar hanya join Zoom, join absen di WA, terus dikasih anggap masuk gitu. Itu nggak fair buat yang dengerin, buat yang memperhatikan baik-baik. Oke, kayak nggak fair dong kalau anak yang cuman join Zoom doang tapi nggak online, nggak ada. Saya kasih nilai sama dengan misalnya di sini si Nurul Hanifah yang bener-bener join, bener-bener dengerin saya. Itu kan nggak fair.
Oke, saya jadi minta tolong teman-teman lebih hargai ya temannya dan dosennya di kelas. Begini, dipanggil ndak ada. Dan dipanggilnya itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau susah jaringan harus ada pemberitahuan ke dosen. Ibu, mohon maaf, jaringan saya bermasalah. Kayak Yunita tadi. Bu, jaringan saya bermasalah. Jadi mohon maaf tadi saya tidak mendengar. Begitu. Tidak ada kayaknya itu, Mem. Karena komunikasi dia ada di bawah mobil, Mem. Siapa? Faisal. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya karena saya panggil dari tadi 2 kali. Saya nggak tahu dia bagaimana karena dia tidak bilang apa-apa sama saya. Saya cuma tahu saya panggil dari awal tadi di absen sama sekarang tidak ada. Ini Oke. ada grup, Mem. Katanya jelek jaringannya, Pede. Nah, bisa bicara di grup. Oke, saya nggak tahu ya, saya nggak. Oke, coba Asrul. Asrul bisa jelaskan tadi yang sudah dikatakan apa itu charge memo? Asrul, berapa orang ini yang bermasalah jaringannya kah? Kenapa dipanggil tidak ada orangnya? Oke, lewat nih Asrul. Alda Fitriani tadi sudah saya panggil, jangan nih Alda lagi. Ini Nur Hadis tadi saya panggil, adakah Nur Hadis? Ray, ada Ray? Iya, Mem. Ya, terima kasih Ray. Ray bisa ceritakan nggak tadi? Saya cerita tentang charge memo itu artinya apa? Charge memo itu untuk memberitahu Mem tentang kesalahan Ya, betul. Yang dikirimi. Ya, betul. Bagus. Terima kasih ya. Oke. Warning memo, Siti Akila. Yes, ma'am. Apa itu warning memo menurut? Warning memo itu surat peringatan, ma'am. Oke, surat peringatan yang kayak apa? Kalau apa? Putus-putus, ma'am. Jelek jaringan, ma'am. Ya, jadi surat peringatan, ma'am. Ya, surat peringatan apa? Untuk memperingatkan apa dan siapa? Kesalahan, ma'am, untuk peringatan bawahan. Ya, oke. Bagus, memperingatkan bawahan ya. Oke, sekarang yang show cause memo. Saya mau Wanda. What is show cause memo? Itu kayak dipanggil yang bersangkutan ke kayak sidang. Berarti sidang. Iya, berarti Wanda mendengarkan ya. Fikra, policy memo Fikra. Ya, policy memo. Yang policy nih. What is this? Ingat nggak tadi saya cerita? Mem, karena putus-putus Mem. Oke, tak didengar. Oke, mungkin ada yang bisa bantu. Audia coba. Audia bisa bantu nggak? Bisa, Mem. Audia jelek jaringannya, Mem. Hadir. Jelek. Oh ya, coba Audia. Coba dulu. Sebisa-bisanya. Rekomendasi penyelesaian, Mem. Kayak solusi. Ya, kalau berdasarkan apa? Based on what?
Ya, ada masalah di tempat kerja yang dia harus dianalisis ya dan direkomendasikan. Oke. Nah, ini 4 sudah. 2, 3, 4. Let's move to memo of understanding. Apakah ini memo meskipun namanya memo, apakah dia sama dengan 4 di atasnya? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Yang memorandum of understanding. Dia kayak nota kesepakatan gitu. Very good. Terima kasih. Esa sudah memjelaskan. Jadi memorandum of understanding not internal document. Jadi berbeda dengan the other memos yang tadi memo yang lain itu kan dia adalah dokumen internal ya kan. Kalau Memorandum of Understanding, we can say that as MOU. Sering dengar nggak? Penandatanganan MOU, gitu kan? Itu dokumen eksternal. Betul, itu nota kesepahaman. Betul sekali, Esa. Jadi, kalau MOU antara dua instansi yang akan bekerja sama, misalnya Universitas Indonesia sama misalnya Astra International, mereka punya MOU. Nah, seperti itu. Jadi, kalau meskipun ada kata memonya, dia tidak bisa diperlakukan sama dengan memo yang lain-lainnya. Everybody can get that? Do you get it? Ya, mem. Ya. Okay, this is the example of. Okay, take a look at the systematization of this memo. Now, first, we can see that a memorandum is a very simple document. It is not consist of too difficult categorization. What I mean is like you can only add to and then from and then the subject. So simple. Kepada siapa, dari siapa, dan apa subjeknya. Subject is what it is about. Okay, if it's about graduation day, you can write here graduation day. Okay, and pay attention, this is internal document. So, ini kita bisa ambil kesimpulan kalau asisten sekretaris dan associate deputy secretary di sini itu dia adalah satu kantor. Okay, what makes it different with letter yang bikin beda dengan ada memo is very concise and brief. Concise itu pendek, brief itu singkat. So you only talk very specific elements of you only talk about very important thing. Oke, kalau surat kan kita masih ada basa-basinya. Terima kasih atas bantuannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa begini-begini. No, there is no greeting. Ini perhatikan, tidak ada greeting. Tidak ada dengan hormat. Tempat. Kalau surat kan harus ada tempat, harus ada apa. Ini enggak. Oke, perhatikan. Sangat simpel. Enggak ada tanda tangannya juga. Jadi tahu ya kalau nanti ditanya sama dosennya, apa bedanya surat sama memo? Oke? Bisa kan? Coba saya tanya dulu. Anissa Salsabila, apa bedanya surat sama memo? Pada Anissa. What is the difference between letter and memo? Tadi berdasarkan cerita saya. Itu memang kalau surat itu secara formal maupun informal. Kalau memo informal untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Saya tadi tidak jelaskan begitu ya. Saya tidak bilang dia informal ya, dia formal. Saya formal ya.
Oke, mungkin yang lain yang bisa bantu. Tapi Bu, Saya, Mem. What about Mem, Zul? saya, Mem. Fikra. Ada Mak, Mem? Faisal Fikra Mem. dulu. Fikra dulu baru Faisal. Mem, dia singkat, padat, dan jelas. Kalau misalnya surat yang asli itu kayak lebih ke yang Mem pakai kata sambutan, syukur, pakai pokoknya kompleks. Oke. Silahkan Faisal bantu lagi kalau ada jawaban yang lain. Kalau memo itu Mem seperti kayak memiliki struktur untuk bisa formal. Kalau surat itu bentuk pesan Mem. Nah, memo juga pesan Faisal. Memo ini Kalau surat itu merupakan bentuk pesan yang memiliki struktur yang lebih ya, kompleks. betul. Strukturnya dia lebih kompleks. Tapi jangan bilang kalau memo itu informal ya. Memo itu juga formal. Oh iya, sih. Karena ini dalam satu dalam kondisi profesional konteks. Jadi memo itu bukan kayak GA gitu, bukan. Perhatikan bahasanya. As the senior official in charge of implementing the I am committed to make ini bahasa-bahasa formal. Oke? Oke, lewat nih. Sekarang kita ke formulir dan kuesioner. Perhatikan. Nah, saya nggak akan perbanyak penjelasan ya. Formulir jelas ya, dipakai kalau mau mendaftar, dipakai kalau kita mau menyimpan data sesuatu, mengambil data sesuatu. Kuesioner juga kalau bikin survei kita udah tahu. Nah, you can use thisform.com, bisa pakai Google Form yang paling sederhana. Ya kan, bisa juga pakai Zoho, pakai macam-macam. Yang penting pokoknya udah tahu kuesioner kayak apa, udah pernah tahu kan. Sering kan yang itu di orang-orang bikin di Google Form itu. Form juga udah tahu. Jadi saya tidak akan banyak-banyak jelaskan. Kayak gini. Kalau kalian pakai Jotform itu enak banget. Ada yang untuk registrasi, ada yang untuk event, ada yang untuk application, ada yang untuk booking, ya untuk membership dan segala macam. Gampang kan? Nah, ini yang namanya kuesioner atau survei. Pernah ngisi kayak gini, masa seumur hidup nggak pernah ketemu kayak gini. Sering lah kayak kalian rating di Play Store. Itu sebenarnya salah satu bentuk kuesioner. Salah satu bentuk survei. Kayak gini. Nah, suka, sangat tidak suka, kurang suka, cukup suka, kayak gitu kan misalnya. Now let's move to email. Pay attention to this one. We are going to write formal by beginning it with a greeting. Karena bedanya email tadi sama formal, you begin an email with a greeting. Harus ada greetingnya. Kemudian akan lebih bagus if in the very first place you say thank you first. And then you state your purpose. Apa tujuan nulis emailnya diomongin. And then you add your closing remarks. Langsung penutup, oh ya saya kira cukup sekian, gitu kan. Nah, kemudian berikan penutup. Take a look at this one. This is now to Singapore government some 2 years ago. Greetingnya to whom it concern, kepada yang berwenang, gitu kan. With reference bla bla bla. Nah, di sini memang sengaja saya tidak kasih terima kasih. Kalian perhatikan. Tapi akan lebih baik kalau kalian kasih terima kasih. Thank you. Begitu. Nah, ini contoh kan sama-sama belajar nganalisis email ya. Now let's see official letters. Official letters is one written formal and ceremonious language and follows a stipulated format. Jadi official ini di bahasa normal, ya kemudian ada kan urutannya yang terus sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Ini juga, ini sebenarnya nggak formal, ini semi formal, karena ini dari orang ke orang. Yang dikatakan formal adalah kalau biasanya dia orang ke
instansi, atau instansi ke instansi, oke, atau instansi ke orang. Itu biasanya seperti itu. Kalau yang contoh yang saya berikan itu adalah semi formal. Saya tahu banyak yang masih belum paham dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, memo, form, questionnaire, emails, official letters, silahkan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita move ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan nggak? Halo. Diem aja. Halo? Ya, Saya, mem. Mem. Oke, silahkan yang mau tanya boleh, yang enggak apa-apa. Silahkan. Ini Mem, kenapa dibedakan di email sama official letter? Karena kalau dari konteks dan strukturnya mirip sih Mem. Iya, kenapa dibedakan? Karena surat itu dia lebih baku dibanding emails, oke? Karena gini, kalau kita bersurat, contoh suratnya LAN RI, suratnya Kemendagri, itu beda bentuknya. Urutannya, terus dia kemana, dia geser, itu tadi saya sudah bilang dia yang diatur. Berbeda dengan email, kalau email itu dia meskipun formal, dia biasanya sama. Oke, kalau surat itu dia punya aturan yang baku. Oke, Rey? Nanti kalau Ya, Rey sudah, terima kasih Mem. Rey nanti semester berapa ya nanti Rey belajar tata naskah dinas. Nah, di tata naskah dinas itu lebih, kalau ini kan cuman kita belajar writing biasa. Oke, ada lagi Kak? Saya yakin belum semua pahamnya. Tadi kita belajar emails. Apalagi? Ada yang bisa bantu ingatkan? Memo. Memo. Apalagi? Official letter. Forms and questionnaires. Polis. Memo. Ya, oke. Saya anggap 4 ini ya. Memo, email, letter, forms, and questionnaire. Oke, jadi kita akan belajar lebih, tapi bukan dari penjelasan saya, karena kalian juga bermasalah jaringan, jadi kita akan belajar mandiri. Nah, caranya adalah, Memo, silahkan please work individually to find 2 examples of memo from any source. Dari mana aja boleh, dari buku bahasa Inggrisnya kalian, boleh dari tugas ini Mem. Dikerja sekarang sampai jam kuliahnya selesai karena nanti mau dibahas. Kirim di mana Mem? Oke, sebentar dulu ya. Ya Mem. Emailnya 1 aja ya. Official letters juga 1. Nah, yang form and questionnaire. To please work individually to create a form of registration. Oke. Belum, saya yakin jarang yang sudah pernah bikin ini. Memo silahkan cari di internet 2 contoh memo. Atau di mana aja, dari buku, dari mana aja, 2 contoh memo. Email cari 1 contoh, official letter cari 1 contoh. Oke, form and questionnaire. Nah, form and questionnaire, karena saya nggak mau ambil contoh di internet, silahkan buat formulir.
Registration, pendaftaran. Pendaftaran apa, Mem? Terserah. Pendaftaran UKM kah? Pendaftaran kuliah kah? Pendaftaran apa, kursus bahasa Inggris kah? Pendaftaran apa? Yang penting saya cuma minta bikin formulir registration. You create a form of registration, okay? What is a form consists of? Misalnya gini, a form of registration consists of name, and then place of birth, oke? Atau segala macam. Jadi silahkan pakai, boleh Google Form, boleh pakai Jot Form, boleh pakai Canva, boleh pakai Zoho. Banyak banget platform pembuatan formulir. Bahkan ada yang di Play Store untuk Android atau di App Store kalau Apple. Silahkan dicari. Namanya adalah FormMaker. Oke. Seperti itu. Nah, Mem, kalau ini caranya cari memo, email, dan official letter. Caranya gimana? Silahkan cari. Nya adalah tidak boleh sama dengan temannya. Harus beda. Kalau temannya sudah dapat dari website X, ya kalian dari website Y atau website Z. Oke, siapa cepat dia yang oke. Saya persingkat aja deh, memonya satu aja biar kalian nggak stres. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oh, dikumpulnya di mana? Oke, dikumpulnya di Google Classroom hari ini juga. Kerjanya di mana, Mem? Di Word bisa? Boleh Word, PDF, terserah. Ya, apa aja yang penting terkumpul jadi satu. Jadi dalam satu file itu. Kalau memo bisa dicari di Google tuh, Mem. Contohnya sama email. Banyak nih, coba cari. Terutama ini bisnis email ya, bisnis atau professional email. Jangan tanya saya, Bu, ada nggak ini di Google? Coba gimana kalau kamu cari dulu di Google? Masa kamu tanya saya? Baru saya carikan di Google, ya kan? Nah, lebih baik kalian tanya Google langsung. Oke? Oke, Mem. Nah, formulir registrasinya minimal 1 halaman A4. Oke. Jadi misalnya pendaftaran tuh apa tuh, kalau kalian daftar tuh data apa yang diminta? Kalian dari prodi apa? Ya kan, nama panggilannya apa? Tahu kan caranya bikin formulir? Kalau nggak bisa, Bu, saya nggak bisa, internetku jelek, Bu. Nggak bisa pakai Gform, nggak bisa pakai Jot, Canva, nggak bisa pakai Zoho. Ya udah, pakai Microsoft Word, diketik sendiri formulir pendaftaran. Bisa kan? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan. Itu memonya berupa bahasa Inggris, Mem. Harus bahasa Inggris. Ini apa, sayang? Oke? Ikut? Ya, oke. Nanti ada lanjutannya ini. Ini nggak selesai di sini. Atau gini deh, saya tanya, kalian lebih suka upload di Google Classroom, WhatsApp aja? Google Classroom, Mem. Oke, Google Classroom. Oke. Jadi ini dulu dicari. Pastikan itu sesuai dengan penjelasan saya. Kalau sudah dapat, silahkan dikirimkan di Google Classroom. Tapi ini nggak sampai nanti. Saya cuma kasih waktu 1 jam untuk kerjakan ini. Nah, habis itu 1 jam saya akan kembali ke Zoom sama kalian untuk bahas tugasnya kalian. Kalau Zoom tidak bagus sinyalnya di kalian, kita bahasnya di WhatsApp. Oke? Jadi ini langsung dibahas. Oke. Karena tadi kan saya sudah bilang, penjelasan saya sangat pendek, kalian belum terlalu banyak yang... Caranya untuk kami adalah memang lihat dari contohnya. You see from the example, kita baca bareng-bareng, kita pahami bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng, nah nanti kalian jadi lebih paham. Oke, saya nggak lama-lama, saya tutup. Silahkan semua keluar dari Zoom, langsung